saudara, pada kali ini kita akan mereview atau menjelaskan beberapa bagian mengenal tentang masalah gitar elektrik. Kemudian juga Kang Asep, kita nih, ini adalah Kang Asep akan mencoba menjelaskan atau menguraikan, sekaligus dia akan melakukan servis. Di sini adalah mengenai tentang gitar elektrik. Oke Kang Asep, ini ngomong-ngomong nih, pengen berbicara tentang mengenal tentang masalah gitar elektrik. Gimana nih tentang masalah bagian atau banyak yang menanyakan. Yuk kita ulas, Kang Asep. Kita pulas saja. Ini Kang Asep. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, di channel sekarang saya mau ngejelasin tentang bagian-bagian gitar dari mulai ujung depan sampai ujung belakang. Wah, kita seperti rambut aja gitu ya. Iya. Yang depan sampai bokong gitar. Wah, iya, sampai belakang, ujung belakang. Ya. Baik, kita mulai. Baik pemirsa, penonton. Nah, dimulai dari depan. Dari depan aja. Dari depan, ya. Ini biasa seperti tadi. Ini namanya apa? Tungtung gitar. Ini tungtung gitar, moncong, congok. Nah, kalau misalnya ini berfungsi sekali nih. Fungsinya apa nih? Ini fungsinya, itu hanya sebatas hiasan. Ini fungsinya untuk mengetahui bahwa ini adalah tungtung gitar. Kalau nggak ada tungtung gitar, panjang sekali ke sana. Kalau kita tidak tutup ya. Gitar tertutup. Iya. Nah, ini namanya tungtung gitar, maju ke sini. Ini saya ngejelasin belum ke sini ya, tapi ke seluruh bagian ini dulu. Ini yang dinamakan headstock. Headstock. Oh, headstock. Mau tahu artinya? Jangan satu-satu. Mau tahu artinya headstock? Headstock itu kan dari bahasa Yunani ya. Head itu artinya kepala. Stock itu cadangan atau persediaan lah. Jadi headstock itu kepala cadangan gitu. Kalau dipotong putus masih ada, nanti tumbuh lagi kepalanya gitu. Kemudian ke ini yang mendung-mendung ini yang ada 6 biji ini. Kita lihat saudara-saudara. Ini adalah namanya dryer. Ya, kalau bahasa ilmiah dryer. Kalau bahasa kitanya ada puteran. Ini bukan itu. Ini putaran. Tuh, ini kan bisa diputar-putar tuh. Oh, iya, ini diputar, ini ikut muter. Ini fungsinya buat masangin senar. Jadi senar kan nanti masuk sini, digulung, diputar, nanti akan kencang dengan sendirinya. Iya. Nah, ini jumlahnya ada 6. Ini tergantung ininya kan tipe gitarnya. Ini kan kebetulan 6 string atau 6 senar atau 6 dawai. Iya. Gitu, atau 6 tali. Gitu. Ada juga kan yang 7. Kalau 7 ini lebih panjang lagi. Ini lebih lebar lagi kalau 7 senar. Si necknya lebih lebar lagi nih. Nah, kebetulan ini pakai yang 6 string. Nah, ini terbuat dari besi ya. Besi ini kuat, kokoh ini. Bukan dari beton, bukan dari besi. Nah, kemudian kita maju ke sini. Nah, yang segitiga ini bukan segitiga pengaman nih, tapi segitiga penutup. Ada fungsinya ya mungkin ya? Ada fungsinya. Ini fungsinya buat tutup buka kalau kita lagi gabut. Ini bisa dimainin gini nih. Mainin gini. Atau lagi pengen ngoprek gitu. Pengen ngoprek. Kalau curug kita lagi nganggur. Kalau curug kita lagi nganggur, pengen korek-koreknya bisa gini. Bisa dicolok-colok ke sini. Ini kalau dibuka, ini dalamnya ada. Lihat saudara. Ada kunci L, baut kunci L. Itu fungsi ini bisa diputar-putar pakai kunci L, bisa diputar. Itu fungsinya buat kelihatan nggak? Iya. Coba agak dijunjungin. Dijunjungin ya. Saudara tuh lihat di sana udah tertanam di sana nut tempat atau lahir beta. Itunya untuk dudukan kunci L. Ya, itu fungsinya itu untuk meluruskan sama membengkokkan neck. Nih, kalau misalkan
kurang tinggi, bisa dari sini, bisa nih di bengkokin, bisa kalau misalkan, atau ada yang sering yang ngebasing, atau kadang-kadang kita kalau mikir ada cek 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 cek, nah itu bisa dimainin di sini. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya ke sini. Ini namanya locking nut. Ini bisa dibuka tuh. Jadi lihat ya. Coba lihat. Nah, ini locking nut itu tadi fungsinya untuk sebelum masang senar, ini harus dibuka dulu. Senar udah masang, baru ditempel, pasang lagi. Locking nut, locking itu kan pengunci. baut pengunci ya. Nah, tulisannya kan locking nut. Bukan nut ini ya. Nut cenut. Iya. Locking itu pengunci. Nut itu apa, Mang? Nut itu adalah Kacang. bolt atau baut. Ya, Bahasa jenis kacang tekniknya. itu ya, pengunci kacang. Fungsinya buat mengunci senar. Ini kan senar sini 6 biji masuk nih ke sini, lewat ke sini. Nah, nanti dikunci sama ini. Tujuannya biar kalau kita lagi misalkan lagi main ini, lagi main handle, ini kan nanti ada handle-nya di sini nih, besi bulat panjang. Digoyang-goyang ini. Coba dilihat, bisa ditunjukin ada nggak handle-nya? Ada. Nah, kita lihat saudara-saudara handle-nya. Nah, saudara-saudara sekarang inilah yang namanya handle. Coba lihat ini. Nah, ini namanya handle. Handle buat tadi dipasang Iya, di sana. handle itu tangan, handle itu kandel, jadi tangan kandel ya. Nah, pasang di sini. Ada penguncinya, diputar-putar, putar-putar dengan perasaan. Putar-putarnya biar enak gitu. Nah, udah kencang, ini bisa digini-gini. Oh, dinyot. Fungsinya tadi untuk apa? Fungsinya untuk Up down vibra. Ini kan yang namanya kan tremble up down. Nah, ini handle-nya kan kalau digini-gini, ini fungsinya untuk vibra. Gitar goyang. Nah, buat bergoyang, vibra, atau kalau misalkan Anda atau teman-teman di rumah pengen gitarnya muncul suara kuda renggong, bisa pakai ini. Nah, itu kuda saya itu. Kadang-kadang kuda lumping gitu, kalau malam pulau siang kuda renggong gitu. Berlanjut. Tadi baru sampai sini ya tadi ya. Oh iya, Baru tadi sampai apa sampai tadi ke itu namanya? locking nut. Locking nut. Maju ke sini. Nah, ini sampai sini ya. Ini namanya, ini dari sini. Ini namanya neck atau stang. Stang itu enggak di motor, enggak di sepeda aja ya. Ada di gitar juga kalau stang. Terjadi beberapa bagian. Cuma bedanya kalau stang motor kan bisa dibelok-belok, ini enggak. Gitu. Kalau dibelok bahaya nih. Gitu. Nah, ini neck atau stang. Biasa kalau bahasa Mandarinnya itu neck ya. Neck. Tunggu di video Bang, kadang. Ini ada 2 bagian atau 2 lapisan ya. Yang bawah. Nah, ini namanya neck kan. Nah, ya, antara hitam dan kuning. Ini dari kayu kan, dari kayu. Bahannya sama juga kayu, cuma beda nama ini. Nah, kalau yang bawah ini biasanya ini dari kayu maple. Anda tahu maple? Tahu maple? Kurang Maple itu kayak buah-buahan. Kalau yang atas ini, yang hitam ini nggak dicat nih. Ini ori, ini bawaannya. Ini kayu. Mahoni bukan? Bukan mahoni. Ini namanya saya lupa ini namanya. ini namanya fretboard. Ini fretboard. Ini fretboard. Terbuat dari kayu manis ya, buat sayur asam, sayur kacang, bisa kan kayu manis gitu. Kadang-kadang kayu bakar juga bisa. Kayu apa nih? Rosewood, ini namanya rosewood. Rose itu bunga mawar, wood itu kayu. Jadi ini terbuat dari kayu bunga mawar jelita gitu. Jadi kelihatannya cantik. Ini cantik kelihatannya ini. Nah, udah kan? Lanjut ke bagian yang ini garis-garis ini. Ini bukan garis-garis ya. Ini sebetulnya timbul ini dari besi nih. Ini namanya Namanya apa? Pret. Dipanjangin nyebutnya apa? Pret. Ini pret. Pret ini ada 24. Tergantung tipe gitarnya juga. Ada yang kebetulan yang tipe ini kan 24 jumlahnya. Ada yang 22. Ada yang 17. Ada yang cuman 10, ada yang cuman 2 pret. Ya, ada gitar yang pakai 2 pret, ada gitar miniatur atau gitar ompong bisa, ini nggak ada, jadi cuma 2, gitar rusak kok gitu.
Nah, ini terbuat dari besi. Ini besi stainless bagus nih. Kalau misalkan terbuat dari besi yang abal-abal atau yang jelek, ini sekali main satu judul lagu ini udah habis ini. Terkikis. Terkikis Ini fungsinya ini yang titik 2 gimana nih? Belum ada sampai situ. fungsinya. Ini kan si fret ini, lihat tuh kan, padahal ini ada terbuat dari besi yang kuat ya. Cuman ini kan udah legok ini nih. Ini ya akibat lama pemakaian ya. Ya akibat lama dipakai. Gitu. Ini harusnya udah diganti nih. Ini udah terkikis nih. Kemudian ini fungsi dari titik 2 ini nih. Ini kan ada titik 2 ini. Iya. Kan ada yang titiknya dari sini kan di depan semua kan. Kalau ini kan cuma ada 2 di sini. Fungsi titik 2 ini yaitu untuk batas dari oktav. Oktav. Jadi jadi si apa yang tadi apa? Stang ini terdiri dari 2 oktav. Nah, dari sini ke sini itu oktav pertama atau oktav rendah. Nah, dari sini ke sini itu oktav 2 atau namanya oktav tinggi lah. Tinggi. Kalau misalkan teman-teman di rumah pengen suara yang lebih tinggi, pasti ngambilnya ke sini. Nah, kalau pengen rendah ke sini. Jadi semakin banyak si jumlah fret ini sampai ke sini, itu makin tinggi. Apalagi kalau fretnya sampai sini, itu makin tinggi sekali. Tinggi sekali. Bisa sampai 70 oktav ketinggiannya. Sampai kita sulit gitu antara sepul dengan senar itu kalau kebabad. Iya, kalau sampai sini bisa nyampe ke 70 derajat Celcius ketinggiannya itu. Gitu kan. Nah, udah. Terus itu kita lanjut ke sini nih. Yang 2 ini ada 2. Nih, guys. Ini bagian pita dari gitar nih. Kalau nggak ada ini nggak bakal bunyi. Sama juga gitar bodong ya. Iya, gitar bodong gitu kan. Nah, ini kalau dari segi bukan dari segi. Dan kalau dari seni musik, seni vokal ini adalah mic-nya nih. Mic. Bukan mic pisan, tapi mic ditulisnya MIC, mic gitu kan, mic. Cuma dibaca mic gitu kan. Nah, ini fungsinya buat bukan mengeluarkan suara tapi apa ya? Ya menarik getaran dari senar. Kalau senarnya nggak bergetar, itu nggak akan muncul suara dari sini. Jadi fungsinya itu kalau dalam vokal ini fungsinya adalah mic ya? Mic. Bukan toa, tapi mic ya. Ini adalah sebagai mic. Nanti masuk. Jadi mic itu kan mic itu nggak selalu panjang bulat kayak mutu. Bentuknya juga bisa buat mic ini. Kayak ulekan ini. Ini kalau kita ngomong, kalau kita teriak di sini, itu bisa keluar di speaker, bisa keluar. Itu yang penting mulut kita tempel besi dulu, bisa keluar. Gitu. Nah, ini bahasa gitarnya atau enggak bahasa musiknya ini. Kalau bahasa kerennya ini namanya spool atau pick up. Nah, saudara, pick up atau spool gitu. Pick up itu bukan mobil aja ya. Mobil kan ada pick up. Kalau buntung atau kalau bagong bisa kan. Nah, ini pick up di sini juga ada. Atau spool, bahasa kerennya spool itu orang mengenal kalau dalam dunia musik itu adalah spool ya kalau kalau di dunia olahraga spool itu bawahnya sepatu main bola itu spool. Kalau di olahraga, kalau di musik ini gitu kan, pick up spool gitu kan. Ini jenisnya humbucker. Sekarang kita lihat. Nah, untuk mengetahui jadi bara jenisnya dari ya. Humbucker itu ini kan sebetulnya kan satu-satu. Kalau pick up itu kan satu-satu nih. Satu-1 4 kan. Jadi kalau satu-1 digabung menjadi 2, ini namanya humbucker. Kalau kayak jenis vintage kalau Fender kayak gitu. Itu kan satu. Itu namanya single coil. Ini humbucker. Humbucker kan. Kalau ada satu di sini namanya single coil. Ini humbucker. Bedanya apa? Humbucker sama single coil. Kalau humbucker itu lebih bertenaga. Namanya juga kan 2 spool disatuin. Garang gitu ya. Iya. Satu disatuin. Otomatis tenaganya jadi besar lah gitu. Menyatukan kekuatan cinta gitulah. Nah, ini dilindungi sama ini. Ini nih, besi ini terbuat dari besi nih, bukan dari opak elo dia. Ini dari besi nih. Bukan dari ini. Bukan dari tepung tapioka bukan? Bukan. Maizena. Bagusnya dari maizena ini, maizena. Nah, ini namanya pick guar. Pick guar. Pick itu kan pick ini pick up. Pelindung. Nah, guar itu pelindung. Jadi pelindung pick up gitu kan biar nggak ketoel-toel lah gitu waktu kita main kan toel-toel.
udah ngerti. Iya. Nah ini juga kan macam-macam nih, bukan macam-macam tapi mereknya. Oh, tergantung kalau trennya. Mereknya kan macam-macam. Ada yang IMG, ada yang Seymour Duncan nih, kebetulan saya pakai Seymour Duncan, Seymour Duncan gitu kan. Ada yang ini INF. Oh, bisa dikombinasikan ya? Iya, bisa kombinasi tergantung selera kita lah. Ini INF kan, ini kalau dipanjangin ini kan singkatan. Ini infantry. INF itu. Ada yang IMG itu singkatannya kan my god gitu kan. My god ya. My god gitu. Ya, MG tulisannya MG gitu kan. Udah next kan, lanjut. Kita masuk ke daerah ini nih. Namanya apa nih? Hampir ke Bokong, sebelum Bokong. Ini namanya tremolo. Oke deh. Tremolo macam-macam. Ini yang disebut tremolo up-down ini jenisnya tremolo up-down Zero Clacker. Ini barang udah langka nih. Ini buatan produksi tahun 1802 ini. Tahunya dari mana nih? Tahunya tak tahu aja. Pokoknya tahu aja ini. Buatan ini 1802. Berarti masuk lama ya? Udah langka banget. Ini Tapi bukan usang kan? bukan. Ini sebelum penjajah masuk ke kita udah ada nih, udah diproduksi. Cuman dulu waktu pertama itu terbuatnya dari kayu, dari ruyung, bukan dari besi. Nah, ini sebutnya tremolo up-down. Kalau yang ini sebetulnya saya punya gitar dua nih. Kalau ini tremolo buluk namanya. Ini tremolo buluk. Nah, lihat aja. Kan katanya Nega ya. Ini kan tremolo buluk. Ini buluk itu gimana sih? Ini bulukan nih. Ada istilah buluk. Oh, bulukan. maksudnya udah tak terawat. Wah, ini ciri-ciri gitar ini yang jadi sangat buluk ini. tererah. Iya. Ini terlalu lama disimpan. Jadi banyak ininya apa itu sarang Spiderman. Itu. Okay. Nah, ini kan kopong, ini belum servis nanti saya popok pakai beton ini sini biar lebih kokoh, tertangguh gitu. Ya, kembali ke sini. Oke. Ada kan. Nah, ini fungsinya buat masang senar atau masang senar. Jadi kan urutnya dari sini. Di depan. Nah, dari si senar ini masuk ke lubang ini, kan ada lubang ini. Masuk ke sini, masuk ke lubang ini. Coba lihat. Senar. Fokusnya nggak kelihatan. Terus gimana? Terus masuk. Senar masuk dari sini, kemudian udah masuk ini, keluarin dari sini, keluarnya dari sini kan, lewat sini, keluarnya enak loh, pelan-pelan ke sini, udah masuk ke sini, terus ke sini. Nah, baru di sini dicapit. Ini kan tremolo sistem capit. Nah, beda sama tremolo yang bukan up-down itu kan dari sini baru ke depan. Kalau ini mah dari depan ke belakang, sistem dicapit. Udah, ini fungsinya udah. Kemudian kita ke bawahnya, ke sini. Nah, ini kan ada dua nih. Ada dua, ini bisa diputar-putar. Ini namanya knop. Udah fokus, udah jelas. Ini namanya knop. Mungkin. Ya, knop. Ini ada dua fungsinya. Yang ini kan ada dua beda fungsi. Yang ini volume atau level. Nah, ini bisa putar kalau bisa putar. Kalau ke sini off. Dia nggak ada suara. Kalau diputar ke sini sampai full, itu suaranya akan membesar. Nah, kalau ini fungsinya buat tune. Tune itu kalau bahasa kitanya apa ya? Tune itu intinya gini lah. Kalau dimatiin itu suaranya akan medem. Nggak jelas lah, intinya nggak jelas. Kalau buka sampai full itu suaranya akan terdengar jelas lah. Clear. Intinya gitu ya, clear gitulah intinya. Jelas lah intinya gitu kan. Nah, ini kan macam-macam, ada yang 4, ada yang 3, ada 2, ada yang 1. Itu tergantung ya tipe gitarnya. Ke bawahnya. Nah, ini namanya switch. Ini kebetulan ini ada 5W, 5 jalur. Nah, ini fungsinya buat, ini kalau di mobil ini persneling kalau di mobil. Nah, kalau misalkan nggak kuat nih gini, tinggal oper.
nambah tenaga lah kalau di gitar fungsinya itu ini ada 5 1 2 3 4 5. Nah, fungsinya itu buat mengaktifkan pick up. Ini kan terdiri dari 4 kan, 4 single coil. Nah, jadi kalau posisi di sini itu yang aktif cuma ini satu. Enggak, maaf ini dua ini yang aktif. Kalau misal ke sini naik satu, itu yang aktif cuma satu. Ini. Kalau naik ke tengah, itu aktif dua, ini sama ini. Nah, kalau satu lagi sini, itu yang aktif ini cuma satu. Nah, yang terakhir kalau ini, nah ini dua-duanya aktif. Gitu. Dapat dipahami? Kalau dapat dipahami, kalau nggak paham, nanti nanya sama yang punya channel ini ya. Oke, Tinggal di komen aja lah. tinggal Gitu. Kita maju ke sebelah sini, maju lagi ke sebelah sini. Nah, ini kan ada lubang nih, ada lubang. Nah, kita lanjut ke daerah ini. Ini bisa disebut daerah intim juga ya. Maksudnya intim itu maksudnya lebih penting lah. Daerah penting dari sebuah gitar. Nah, ini namanya jack input. Jack input. Jadi ini fungsinya buat nyolokin atau menusuki si jack. Jacknya itu bentuknya seperti ini. Ya, 6 ukuran. Nah, ini jacknya seperti ini. Kalau gitar elektrik itu kalau nggak pakai ini nggak bakal bunyi. Ini colokin. Nanti si ininya, si kabel jack ini nyambungnya ke ampli atau ke speaker atau ke toa. Ya, seperti ini gitu. Tuh. Seperti ini. Coba itu inputnya. Nah, nanti keluar dari situ masuknya ke input dari ini, dari toa. Kebetulan toanya saya pakai merek Marsalinda. Oke, lanjut. Dah, ini bagian depannya udah semua. Oh ya, terakhir. Bukan terakhir. Berikutnya ini nih. Ini namanya body. Oh, setelah ini body. Ini body, namanya body. Ini terbuat dari kayu. Kebetulan kalau Ibanez ini ya seri S nih, maaf ini. Oh iya. Bisa kan, ketahuan. Coba lihat ori enggak ini nih? Coba lihat ori. Ini ori. Coba lihat ketahuan orinya dari mana nih? Orinya dari sini. Saudara-saudara ini. Nah, ini kan ada nomor seri. Ada nomor seri Ya. biasanya. Kalau misalkan buat teman-teman mau ngebuktiin atau mengecek keasliannya, ini kan ada nomor seri. Ini nomor seri ini bisa dicek di website, di internet, atau kalau lebih kerennya internet atau di Google. Itu ada website khusus. Itu tinggal ketik aja XMXX. Itu nanti akan muncul si asli nanti munculnya tuh buatan mana, dibuat tahun berapa. Oke, gitu. Ini Pabriknya pada di mana. serial nomor yang ori itu bisa dicek di website walaupun itu udah usang ya. Ya, gitu. Udah lama. Oke. Ya. Lanjut. Nah, kembali ke body. Ini body kebetulan pakai Ibanez S. Ini kayunya. Kebanyakan kalau gitar itu kan bodinya pakai mahogani atau mahoni. Mamahnya si Oni. Itu Mamah Roni, Makroni, ya, mahoni lah gitu. Kalau ini sebetulnya mahoni juga, cuman ini nggak tahu mahoni apa, soalnya seratnya kayak kelapa, tapi bukan kelapa ini. Bukan kelapa. Kalau misalnya kelapa nanti kita gatel. Atau kita langsung kekermian makan kelapa. bikin santan. Bikin santan. Mamah kara kok temu. Gitu. Nah, itu kan bagian belakangnya. Oh ya, belum ini centil-centilnya nih. Oh iya, ini buat apa? Ini fungsinya buat nyantelin ini, buat masang strap atau sabuk. Iya. Tali, sabuk, strap. Nah, gitu. Ada khusus strapnya kalau buat gitar kan. Bukan sembarangan tali. Kalau misalkan mau pakai ada dua kan, ini di sini nyambung ke sini. Nanti kita bisa dipikul. Buat dipikul di pundak. Gitu. Kalau ini talinya tuh bebas. Teman-teman mau pakai strap asli boleh, mau pakai rapia juga boleh. Yang penting bisa dipikul lah. Mau pakai ari kacang juga apa-apa. Teman-teman senang aja lah gitu. Nah, bagian belakang nih yang terakhir nih. Bagian belakang nih body. Ini sama kan bodinya, cuma belakangnya. Ini screw baut. Ini buat pengunci sambungan dari neck ke body. Nah, ini teman-teman pasti paham lah.
Nah, ini sebetulnya ada tutup. Sebetulnya itu cuma saya buka. Dia kan sering kepanasan gitu. Jadi saya buka aja biar dianya nggak panas. Kalau ini panas oh bahaya ini. Seperti motor gitu juga. Seperti motor. Kalau ini panas ceket. Ceket gak bisa dibuat ugat. Gak bisa surat kuda nanti ini. Itu kabel apa fungsinya? Kabel ini sebetulnya ini saya tambah sendiri. Sebetulnya ini nggak ada dari sananya nggak ada kabel ini. Cuman saya pakai karet. Cuman kelihatannya lebih enak aja dilihatin warna biru gitu kan. Sebetulnya nggak ada fungsi ini gitu kan. Cuma pamantes aja gitu. Ini kan ini komponen ini adalah bukan sambungan. Bagian bawahnya dari tremolo ini. Kenapa ini bisa nyot gini? Nah, karena di belakangnya ada besot atau ada per. Makanya dia bisa nyot gini gitu. Kalau misal teman-teman di rumah punya gitar sama kayak gini lah, up down gini kan, terus ininya hilang, bisa diganti pakai ini kayak gini. Nah, pakai obeng, nanti di panggung bisa pakai obeng, bisa pinjam ke tukang soundman lah gitu kan, pasti punya obeng, bisa ini. Bagus ini, lebih kuat daripada handle bawaannya. Nah, udah paham kan ini fungsi bukan fungsinya, ini adalah bagian belakang dari tremolo gitu kan. Udah. Nah ini terakhir, ini adalah cover dari rangkaian wiring lah gitu. Nah, bisa dibuka. Kalau dibuka saya ribet, kelamaan dibukanya, capek saya. Bisa ada baut-bautnya juga. Ada baut-baut juga. Pokoknya kalau dibuka dalamnya itu penuh sama kabel, dan penuh sama permasalahan dalam ini. Dan bikin rumit. Wah, pusing pokoknya, lihatnya pusing. Nanti teman-teman bisa puyeng kalau lihat ini. Lebih puyeng kalau nanti saya ngejelasin, lebih puyeng lagi nanti. Jadi sampai sini saya juga ikut puyeng ya. Iya, gitu. Oke. Nah, barusan nanti sekarang udah dulu ini, nanti episode berikutnya nanti saya akan nge-review tentang gitar lain lagi gitu. Nah, saudara-saudara, barusan kita udah nanti bentar lagi kita ini ngoperasi gitar ini. Kita akan berlanjut di episode selanjutnya. Coba untuk servis gitar. Itunya mereknya. Nah, ini gitar asli Sunda, itu mereknya Samak. Cuman divariasi dikit jadi mic gitu, padahal Samak. Oke, guys, nanti kita berlanjut. Ikuti terus channel ini. Barusan Kang Asep udah menjelasin begitu mendetail tentang masalah bagian daripada gitar. Jangan lupa untuk memberikan ada pertanyaan, silahkan isi di komen. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.